Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Ya teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa olahraga selain menyehatkan, tetapi juga ada unsur rohaninya. Seperti contoh panahan ini, yaitu dimana olahraga ini adalah olahraga anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam panahan ini kita tahu ada berbagai macam teknik. Mungkin ketika dulu panahan ini dipakai karena maksud saya disunahkan karena dulu dipakai untuk berperang ya. Ya, di zaman modern ini banyak sekali pilihan olahraga yang bisa kita tekuni. Maka dari itu saya harap teman-teman sekalian jangan malas untuk berolahraga. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal istilah sistem imun. Maka dari itu teman-teman, saya sarankan kalian jangan malas untuk berolahraga, baik itu di pagi hari, siang hari ataupun sore hari. Baik itu olahraga yang ringan atau mungkin olahraga pertandingan yang berat-berat dengan teman kalian. Contoh olahraga ringan itu seperti yang sudah saya contohkan minggu lalu, seperti jogging atau mungkin peregangan biasa. Contoh olahraga yang ya bisa dibilang itu bisa dilakukan di mana saja ya. Selain itu juga kalian bisa melakukan olahraga yang asik, yang berat. Contoh futsal, basket, bulu tangkis. Itu termasuk olahraga yang menurut saya cukup berat tapi asik. Kenapa saya bilang cukup berat? Karena itu tentu saja mengeluarkan banyak keringat. Akan tetapi itu dilakukan dengan asik seperti itu. Contoh olahraga berat yang lain, maksud saya itu berat di sini bukan berarti berat angkat beban gitu ya. Maksud saya berat adalah berat ketika kalian melakukan hal tersebut, maka itu bisa menimbulkan kelelahan ketika itu dilakukan terus-menerus ya. Seperti tadi futsal, basket, dan juga bulu tangkis, itu kan ketika kalian diforsir atau melakukan kegiatan terus-menerus, maka itu akan menimbulkan kelelahan ya. Tapi tidak masalah ketika itu dilakukan selama 1 minggu sekali atau mungkin ya 3 hari sekali dan dengan durasi waktu yang tidak terlalu panjang seperti itu. Nah, saya sarankan di sini untuk siswa dari SD, SMP, SMA jangan malas untuk berolahraga, apapun olahraganya. Selama itu positif, berada di tempat yang tepat dan juga berada di waktu yang tepat juga. Nah, seperti yang sudah saya bahas, seringkali kalian melakukan olahraga itu tanpa pandang tempat. Mungkin kalian melakukan bulu tangkis di area rumah kalian tapi berada di pinggir jalan, maka itu akan mengganggu lingkungan sekitar kalian. Atau yang seperti kemarin saya sudah sampaikan, bersepeda yang mengganggu rambu lalu lintas seperti itu. Dan banyak hal yang perlu saya sampaikan, yang perlu kalian ingat di sini ya, bahwa olahraga itu sangat bagus. Bahkan seperti yang tadi pembukaan sudah saya bilang bahwa olahraga itu juga dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, tentu saja hal itu sangat menarik di sini ya. Oke teman-teman, saya harap kalian bisa memberikan komentar di sini, komentar berupa semangat untuk berolahraga dan tidak malas untuk berolahraga. Karena itu bisa menjadi dorongan kalian. Contoh kalian berkomentar di kolom komentar ini. Saya ingin berolahraga, saya semangat berolahraga, saya yakin dengan berolahraga saya bisa menjadi lebih sehat. Dengan berolahraga saya bisa menjadi lebih maju dalam pikiran saya karena saya dalam keadaan sehat, bugar, tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Itu contoh seperti itu. Maka dari itu saya harap kalian kasih komentar di sini, komentar tentang pentingnya olahraga untuk kalian. Ya, seperti yang sebelum-sebelumnya saya bilang di sini, bahwa olahraga itu memang sesuatu yang sangat mengasihkan itu ya. Oke, untuk selanjutnya adalah pemanduan bakat. Ya, pemanduan bakat di sini adalah dimana kalian memiliki bakat, minat atau keinginan yang sangat untuk mendalami suatu olahraga tertentu ya. Contoh, ketika kalian melihat panahan di sini, melihat orang manah terus kalian ingin. Nah, tapi kalian tidak mempunyai alatnya. Nah, apa yang bisa kalian lakukan? Tentu saja kalian akan membeli alat dengan bersusah payah. Itu adalah contoh yang berat ya. Tapi di sampingan dulu untuk hal itu, kalian bisa kok meminjamnya di rekan kalian atau mungkin di tempat latihan panahan itu. Mungkin boleh ya kan? Ya, tentu saja di sini ada sekolahnya. Ini yang saya contohkan adalah panahan. Contoh yang lain adalah renang ya, olahraga yang ramah ya. Olahraga yang sama-sama juga dianjurkan. Ya, berenang di sini ketika kalian lihat, wah saya tidak bisa berenang, saya tidak bisa melakukan gaya kupu-kupu, gaya punggung,
gaya dada, saya cuma bisa melakukan gaya batu. Nah, tentu hal itu akan menjadi momok untuk kalian. Itu tidak bisa mengembangkan bakat kalian. Maka dari itu beranilah di sini. Karena apa? Olahraga di samping sebagai sarana untuk memperkuat atau apa ya istilahnya, untuk menyehatkan kalian, tentu saja olahraga di sini juga bisa menghasilkan sebuah prestasi atau bahkan bisa menghasilkan materi. Contoh di sini adalah ketika kalian dari kecil sudah belajar renang, ketika dewasa kalian banyak menorehkan prestasi. Nah, dari situ kalian bisa menghasilkan pundi-pundi uang dengan cara kalian membuka pelatihan dan sebagainya. Itu tentu kalian sudah paham di sini. Oke, dari situ tentu kalian paham untuk siswa SD SMP ini waktu yang tepat untuk kalian memulai bakat itu. Sedangkan untuk siswa SMA, saya yakin kalian juga menginginkannya. Tidak ada waktu terlambat untuk itu. Bahkan ketika kalian menginjak di perguruan tinggi pun kalian masih bisa memulai bakat itu. Tidak ada kata terlambat. Yang saya tekankan di sini mungkin tidak ada terlambat, akan tetapi ada masa di mana kalian tidak bisa menorehkan prestasi yang maksimal, menghasilkan prestasi yang maksimal ketika itu dimulai dari kalian kuliah gitu ya. Tapi tidak masalah. Seperti contoh saya itu bisa menjadi wasit pencak silat atau bisa menorehkan prestasi ketika saya berada di perkuliahan. Ketika di SD, SMP, SMA saya belum. Oke, jadi contoh di sini maksud saya adalah kalian tidak ada kata terlambat seperti itu ya. Oke, di sini saya harap kalian paham. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun. Nanti pokoknya kena balon ini berarti poin 100. Oke.